Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Memang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Cukup membutuhkan hitungan hari setelah menggunakan cara seperti ini. Jangankan tanaman yang tinggi besar, tanaman kecil pendek pun langsung keluar berbunga dan berbuah lebat di luar musim. Saya pun sampai kaget melihat lebat buahnya setelah menggunakan cara seperti ini, menambahkan 1 butir pil obat sakit kepala ya teman-teman. Bodrek berserta Yakult, 1 botol Yakult seperti ini dipadukan diracik dijadikan pupuk untuk memperkuat bahan utamanya nanti. Racikan yang saya akan buat sekarang ini berskala kecil berukuran 10 liter air ya teman-teman. Paduan beberapa bahan, dan untuk langkah-langkahnya di sini saya akan memproses terlebih dahulu dari 1 butir obat sakit kepalanya, yaitu Bodrek yang sudah tidak layak dikonsumsi kadaluarsa ya teman-teman. Daripada dibuang, mending dijadikan pupuk, diracik, dipadukan menggunakan beberapa bahan. Nah, jadi ditumbuk atau dihaluskan terlebih dahulu ya teman-teman, sebelum menyampurkan menggunakan bahan berikutnya. Dan kegunaan racikan pupuk ini bisa diterapkan ke beberapa jenis tanaman, tanaman tinggi besar maupun tanaman kecil pendek, apapun itu jenis tanamannya, tanaman tambulapot maupun tanaman di lahan perkebunan ya teman-teman. Oke, kita langsung ke langkah selanjutnya. Kalau sudah selesai dengan tahap penumbukan dari 1 butir obat sakit kepalanya yang kadaluarsa, yaitu Bodrek ya teman-teman. Jangan lupa persiapkan air berukuran 9 liter, air biasa, air bersih ya teman-teman, ke dalam wadah seperti ini. Bebas mau menggunakan wadah apa saja, cara masing-masing yang digunakan. Oke, caranya seperti ini ya teman-teman. Langsung saja ditaburkan atau dimasukkan dari tumbukan obat sakit kepalanya, yaitu Bodrek seperti ini. Kadang cara yang tidak logis patut dicoba ya teman-teman. Jika sudah mencoba menggunakan cara yang lain, cara ini, cara itu belum berhasil, belum maksimal, tidak sesuai yang diharapkan. Jika mau mencoba dengan cara seperti ini, cara saya, silakan, tidak juga tidak apa-apa. Hanya berbagi pengalaman saja merawat tanaman tinggi besar maupun tanaman kecil pendek, sulit berbunga, sulit berbuah. Setelah disiram dengan racikan pupuk seperti ini, langsung keluar bunga dan berbuah lebat, bahkan berbuah di luar musim. Oke, untuk selanjutnya kita tuangkan dari 1 botol Yakultnya ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang kesulitan mendapatkan M4 pertanian ya, boleh menggantikannya dengan bahan seperti ini, Yakult 1 botol saja yang digunakan untuk takaran. Cara pembuatan racikan berskala kecil 10 liter seperti ini. Seperti biasa, kalau sudah selesai kita aduk terlebih dahulu. Usahakan bahan yang sudah dimasukkan itu harus benar-benar tercampur merata ya teman-teman, padu menjadi satu. Sebelum saya melanjutkan ke langkah-langkah berikut, bagi teman-teman jika ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing meracik pupuk, membuat pupuk dan pertanian. Silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar alam dan manfaatnya. Ini cara saya, pengalaman saya yang pernah saya coba meracik pupuk lalu diterapkan ke tanaman mandul, tanaman tinggi besar, tanaman pendek, langsung keluar bunga dan berbuah di luar musim ya teman-teman. Nah, di sini saya akan memanfaatkan air cucian beras ya teman-teman. Air cucian beras banyaknya sekitar 1 liter kita gunakan saja daripada dibuang. Sayang, mending dijadikan pupuk untuk memelihara tanaman kita, apapun itu jenis tanamannya, agar sesuai yang diharapkan ya teman-teman. Jadi kita wajib untuk memeliharanya, memberikan pupuk yang terbaik agar tanaman kita sesuai yang diharapkan berbuah lebat. Awas jangan sampai salah dan keliru bahan-bahan yang digunakannya ya teman-teman. Sekali lagi saya akan ulangi yang sudah diracik. 1 butir pel Bodrek berserta 1 botol Yakult dan cucian beras banyaknya 1 liter ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke langkah selanjutnya. Jadi di sini saya akan menambahkan 2 butiran ya teman-teman. Ini bahan utamanya yang digunakan ada pupuk NPK 1616 berserta pupuk Poska ya teman-teman. Kedua bahan ini padukan menjadi satu agar kekuatannya lebih turbo super powerful, mendorong pembungaan dan pembuahan ya teman-teman. Pupuk NPK 1616 khusus pembuahan berserta pupuk Poska ya. Cara seperti ini juga bisa memperkuat kedua pupuk ini agar lebih super powerful, mendorong pembungaan dan pembuahan, juga menghemat kedua pupuk ini ya teman-teman.
menggunakan dosis sedikit tapi lebih banyak jadi pupuknya, dikarenakan dipadukan menggunakan beberapa campuran bahan yang lainnya. Banyaknya yang digunakan jangan banyak-banyak ya teman-teman, cukup kedua pupuk ini masing-masing 1 gelas 1 gelas. 1 gelas dari pupuk Posca, lalu pupuk NPK 16-16-nya juga 1 gelas. Lalu dipadukan menjadi satu seperti ini dengan wadah yang terpisah terlebih dahulu. Sebelum melarutkan menjadi satu berserta racikan yang sudah diracik berserta air 10 liter, larutkan terlebih dahulu. Yakinkan kedua pupuk ini harus benar-benar tercampur merata berserta air agar lebih bagus, lebih maksimal lagi ya teman-teman. Jangan sampai ada yang masih butiran waktu digunakannya. Untuk cara menggunakannya, dikocorkan ya teman-teman. Awas, bukan untuk disepraikan melainkan untuk dikocorkan ke bagian akar sekeliling media tanaman yang mau kita pupuk. Tanaman apa saja itu jenisnya agar berbuah lebih cepat di luar musim. Santai saja ya teman-teman, cara mengaduknya seperti ini agar menghasilkan pupuk yang lebih baik. Harus benar-benar tercampur merata terlebih dahulu sebelum menyampurkan menjadi satu. Nah, untuk selangkah selanjutnya ya teman-teman, kalau sudah selesai semua bahan dijadikan satu seperti ini, sebelum digunakan alangkah baiknya agar lebih bagus jadi pupuk yang terbaik untuk tanaman, difermentasikan terlebih dahulu sebelum digunakan itu selama 10 hari atau 20 hari ya teman-teman. Paling cepat 10 hari itu ya, 20 hari ya. Nah, untuk cara memfermentasikannya, simpan di tempat yang teduh menggunakan wadah yang ada tutupnya. Bebas mau menggunakan wadah apa saja, yang penting ada tutupnya saja. Nah, kalau sudah selesai dengan tahap fermentasi, sudah siap digunakan jadi pupuk. Untuk cara perbandingan, cara melarutkannya 1:10 ya teman-teman. 1 liter racikan pupuk ini disandingkan dengan air 10 liter. Yang penting dengan rutin saja cara menggunakannya, seminggu sekali atau 10 hari sekali pengocorannya ya teman-teman. Untuk pertanaman diberi pupuknya disesuaikan saja, mau 1 gayung per tanaman ataupun 2 gayung ya, tergantung besar kecil tanamannya. Teman-teman, sekian ya penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Sampai jumpa di lain video. Jika bermanfaat dari isi video kali ini, silakan di-share-share ke rekan-rekan atau teman-teman terdekat yang mempunyai tanaman besar maupun tanaman kecil pendek, ingin tanamannya lebih cepat berbuah di luar musim. Siramkan saja membuat racikan pupuk ini. Sekali lagi saya akan ulangi bahan-bahan yang digunakannya agar tidak keliru ya teman-teman. 1 butir pil bodrek yang sudah tidak layak konsumsi kadaluarsa berserta 1 botol Yakult. Lalu ada cucian beras berserta kedua butiran pupuk NPK berserta pupuk Posca, dijadikan satu semua bahan ya teman-teman. Oke, sekian penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.